Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Syafrida Azahra. Saya dari kelas reguler 22A Prodi Akuntansi. NPM saya 2015-1052. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak dosen melalui e-learning. Pertanyaannya sendiri adalah jelaskan mengenai sistem perekonomian terbuka dan sistem perekonomian tertutup. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sistem perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka dapat kita katakan juga sebagai suatu sistem perekonomian yang membuka diri atau menjalin kerjasama dengan negara lain. Nah, kalau kita pandang dari sisi ekonominya, maka kerjasama yang kita lakukan dengan negara lain itu biasanya berkaitan dengan perdagangan atau trade, atau dapat kita sebut pula dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini pastilah berkaitan dengan ekspor dan impor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekspor dan apa yang dimaksud dengan impor? Ekspor sendiri adalah jika negara kita menjual kepada negara lain berupa barang ataupun jasa. Nah, sedangkan impor sendiri adalah jika negara kita membeli dari negara lain berupa barang ataupun jasa untuk dipakai di dalam negeri. Nah, jika kita rumuskan dari sisi pengeluaran, sistem perekonomian terbuka ini dapat dirumuskan dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G, buka kurung X dikurang M. Nah, apa sih yang disebut dengan Y, C, I, G, X, dan M? Nah, Y sendiri merupakan simbol dari pengeluaran, sementara untuk C adalah simbol dari consumption atau konsumsi, dan I adalah investment atau investasi, G government atau pengeluaran pemerintah. Sementara untuk X dan M seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwasannya sistem ekonomi terbuka ini pastilah berhubungan dengan perdagangan internasional dan ekspor dan impor. Jadi X dan M adalah mewakili ekspor dan impor. Lalu yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi tertutup ini? Sistem ekonomi tertutup itu adalah sistem ekonomi yang dimana suatu negara itu menutup diri atau tidak menjalin kerjasama dengan negara lain. Mengapa demikian? Mengapa sih bisa terjadi sistem perekonomian tertutup? Nah, sistem perekonomian tertutup ini dapat terjadi jika suatu negara itu sudah merasa mampu untuk mencukupi kebutuhan ataupun keinginan masyarakat dalam negara tersebut. Nah, jika kita rumuskan dari sisi pengeluarannya, maka sistem perekonomian tertutup ini dapat kita rumuskan dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Seperti yang sudah dijelaskan di sistem perekonomian terbuka tadi, Y adalah pengeluaran, C adalah consumption atau konsumsi, I adalah investment atau investasi, G adalah government atau pengeluaran pemerintah. Nah, pada masa dahulu ada beberapa negara yang menganut sistem perekonomian tertutup ini. Di antara lain adalah yang pertama Zimbabwe. Zimbabwe menganut sistem perekonomian tertutup ini karena di Zimbabwe sendiri kebutuhan pangan mereka itu sangat melimpah dan mereka sudah merasa bisa mencukupi kebutuhan pangan dari masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah Myanmar. Myanmar ini mengapa melakukan sistem perekonomian tertutup? Karena sistem perekonomian atau industri di negaranya itu dikelola oleh militer dan pihak militer mereka merasa bahwasannya mereka sudah bisa mencukupi kebutuhan dari negara dan masyarakat mereka sendiri. Hampir sama dengan Myanmar, di posisi ketiga itu ada Korea Selatan. Korea Selatan juga negaranya diatur oleh pihak militer mereka dan pihak militer mereka itu sudah merasa mampu untuk mencukupi segala kebutuhan negara dan masyarakatnya. Kemudian yang keempat yaitu Venezuela. Venezuela ini karena mereka merasa mampu untuk mencukupi dirinya di dalam bidang perminyakan. Akan tetapi semua negara tersebut mulai sekarang itu sudah mulai membuka diri atau mulai berusaha menjalin kerjasama dengan negara lain lagi. Kemudian, bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwasannya neraca perdagangan di negara kita itu bisa surplus, defisit, ataupun balance? Nah, hal ini dapat kita lihat salah satunya melalui ekspor dan impor dari negara kita. Nah, jika ekspornya lebih besar daripada impornya, maka neraca negara kita itu dapat disebutkan dengan balance atau memiliki keuntungan. Karena kita lebih banyak menjual daripada kita membeli dari luar negara. Kemudian,
Untuk mengetahui bahwasannya neraca negara kita itu defisit, dapat kita lihat melalui jika ekspornya itu lebih kecil dari impornya, maka dapat dikatakan bahwasannya kita lebih sedikit menjual dan lebih banyak membeli dari negara lain. Kemudian untuk mengetahui bagaimana neraca negara kita itu balance, maka kita dapat melihat dari ekspor dan impornya juga. Jika ekspor dan impornya itu sama besarnya, maka dapat dikatakan neraca negara kita itu balance ataupun seimbang. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai sistem perekonomian terbuka dan sistem perekonomian tertutup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.